Puji Tuhan, kita bersyukur buat malam ini cuaca yang luar biasa bagusnya. Kita bisa beribadah malam ini. Kemungkinan besar kita ini ibadah gabungan yang terakhir di bulan 11. Nanti kita mulai di bulan 1, mungkin pertengahan ataupun akhir, untuk mengawali semua komsel-komsel kita. Tadi sore saya berdoa kepada Tuhan, apa yang mau saya sampaikan untuk jemaat malam ini di ujung Labuhan. Lalu Tuhan ingatkan seorang raja, namanya Raja Uzia. Raja Uzia, Z dia, ya. Lalu saya baca, saya ingatkan lagi. Mari kita buka Alkitab kita 2 Tawari pasal 26. Kita baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Seharusnya satu perikop ini dibaca, tapi kita baca saja sampai ayat 3. Nanti sambil khotbah, sambil kita akan baca ayat berikutnya. Kan saya berjanjikan nanti kita ibadah malam seperti gini, seperti pendalaman Alkitab, ya. Raja Uzia di judulnya di Alkitab kita 2 Tawari 26 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ayat 2. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ayat 4. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan amin. Saya bertema hari ini, malam ini, dari awal sampai akhir kita selalu hidup benar. Dari awal sampai akhir kita selalu hidup benar. Kalau kita lihat Raja Uzia, bagaimanakah endingnya, akhir dari hidupnya? Kalau kita lihat ini kisah Uzia, ketika bapaknya, ayahnya Amazia meninggal, maka diangkatlah dia oleh Yehuda, bangsa Yehuda, menjadi raja bangsa Yehuda pada waktu dia umur 16 tahun. Berarti pada waktu dia umurnya masih muda, masih remaja, mungkin hampir-hampir taman SMA. Rata-rata orang taman SMA umur 17 tahun. Masih remaja, masih pemuda, yang saya berpikir kalau 16 tahun ini masih lugu-lugunya dan gampang diajar. Pokoknya pada waktu umur itu dia menerima semua ajaran dengan baik. Betul nggak? Dia perlu dididik, perlu dibimbing. Makanya Raja Uzia ini pada ayat yang ketiga berkata, usia 16 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lama loh 52 tahun. Biasanya kalau cepat pemerintahannya berarti dia berbuat jahat. Jadi selama 52 tahun dia lamanya memerintah sebagai seorang raja. Ternyata ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua hidupnya benar, takut akan Tuhan, pasti anaknya akan ikut. Amin.
Apakah upahnya? Kita lihat pada ayat yang kelima, apa saja yang dibuatnya selalu berhasil. Allah membuat segala usahanya berhasil. Tapi jangan lupa ayat kelima itu ada seorang nabi bernama Zakaria yang selalu mengajarnya supaya takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Berarti umur 16 tahun, mulai dari anak-anak kecil sampai remaja, itu menentukan bagaimana dia mendapatkan pengajaran yang benar. Betul nggak? Jadi selama umur itu dia dididik. Tapi sekarang banyak anak dididik kurang ajar gitu. Apalagi di sekolah gitu. Merokok di sekolah, ditampar guru, sudah demon seluruh sekolahnya. Sampai-sampai kepala sekolahnya dinonaktifkan. Untung tidak dinonaktifkan lagi kepala sekolahnya. Tadi saya lihat juga di TikTok juga, muridnya mendumbangkan pagar, ditampar guru, orang tua juga datang marah-marah gitu. Ya sekarang serba salah, disentuh sedikit saja HAM, hak asasi manusia. Bayangkan Bapak sekalian, dulu murid yang menangis, sekarang guru yang menangis. Bapak Ibu sekalian, ketika itulah Raja Uzia, dia berhasil karena dia hidup benar di mata Tuhan. Amin. Sebenarnya seorang raja yang pada masa mudanya dia pasti mau hidup bebas, mau hidup foya-foya, harta bergelimpangan. Dia bisa lakukan apa saja. Dan ketika dia dididik oleh Zakaria, dia mendengar, dan sampai dia apapun dibuatnya selalu berhasil. Bapak Ibu sekalian, ternyata kunci keberhasilan takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi tema saya dari awal sampai akhir tetap hidup benar. Bagaimanakah hidup si Uzia ini? Apakah dia mempertahankan hidupnya sampai akhir hidupnya? Kita lihat juga ayat 6. Ini rupanya upah kalau orang takut akan Tuhan. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain wilayah orang Filistin. Baca ayat 7. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Dan Tuhan selalu membela dia. Tuhan selalu menolong dia. Ini salah satu contoh bagaimana pentingnya sekali orang-orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang takut akan Tuhan hidup yang benar dalam Tuhan adalah dibiarkan. Tidak. Dalam kesusahan, dalam peperangan pun juga Raja Uzia, Tuhan campur tangan. Nanti kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan kepada dia. Karena Tuhan sangat memperhatikan. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertahankanlah imanmu seperti itu. Kita baca lagi pada ayat keberapa? Ke-8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Bayangkan, orang terkagum-kagum. Memang sampai dia mempunyai kekuatan yang besar dan orang membayar upeti kepada dia, namanya termasyhur. Memang janji Tuhan berkata, engkau tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Amin. Apakah itu digenapi? Digenapi. Kalau memang kita serius ikut Tuhan. Amin. Kalau kita mau serius ikut Tuhan, ini tergenapi. Mau bagaimanapun keadaan zaman sekarang ini, walaupun ekonomi kurang membaik, walaupun bagaimanapun keadaan sekarang ini, tapi kalau kita orang yang takut akan Tuhan, hidup benar, saya percaya apa yang kau doakan
Tuhan akan kasih lebih daripada apa yang kau pikirkan. Kecil bagi Tuhan untuk apa yang menjadi topik doa kita. Itu gampang bagi Tuhan untuk menyediakan bagi kita. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita sampai akhir hidup kita hidup benar. Ayat keberapa? 9. Baca 1, 2, 3. Pokoknya Yerusalem itu dibuatnya gerbang-gerbang sudut demi sudut, tulus penjuru dengan suatu pintu yang kokoh, tembok yang kokoh, dan Tuhan menyertai dia. Ayat yang ke-10, saya baca ini ayat demi ayat supaya saudara mengerti apa upah orang yang takut akan Tuhan. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Luar biasa berkat yang Tuhan berikan kepada Raja Uzia. Bangsa Yehuda diberkati Tuhan. Saya percaya kalau dari gembala diberkati Tuhan, sampai kepada jemaat pun diberkati Tuhan. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita masih setengah-setengah ikut Tuhan, maka setengah-setengahlah berkatnya. Ini Raja Uzia. Bayangkan semua ada, ternak pun Tuhan berkati. Ayat keberapa? 11 ya? Hah? 11, coba baca 1, 2, 3. Bukan cuma pertanian Tuhan berkati bangsa Yehuda, bukan saja soal ternak lembu yang Tuhan berkati, bahkan laskar-laskarnya, bahkan prajurit-prajuritnya pun diberkati Tuhan. Kita berdoa supaya pemimpin kita takut akan Tuhan. Kalau pemimpin takut akan Tuhan, saya percaya bangsa ini pun akan diberkati Tuhan. Bayangkan bangsa Yehuda, apalagi yang kurang? Gak ada yang kurang. Ternyata memang kalau rajanya takut akan Tuhan, maka semua akan ikut. Lompat pada ayat yang ke-15, aku baca 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi, ini ayatnya, karena ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Siapa menolong? Tuhan. Bahkan Tuhan kasih juga orang-orang bangsa Yehuda menjadi orang-orang yang pintar, yang ahli. Bukan cuma diberkati soal ladang, dan bangsa itu menjadi orang-orang yang ahli. Alkitab berkata ahli membuat perang, alat-alat perang. Pantaslah sampai sekarang Israel hebat ya. Hebat sekali otak mereka. Pesawat pun mereka yang menciptakan. Alat-alat canggih pun mereka yang menciptakan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepintaran bagi dia. Dan luar biasanya ayat yang tadi itu mengatakan karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ternyata memang keberhasilan Uzia bukan karena kehebatannya, campur tangan Tuhan. Karena dimulai dasarnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kau capek datang beribadah,
langkahmu nggak sia-sia. Amin. Dalam Korintus berkata, persekutuanmu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kau lelah mengejar waktu untuk hanya ibadah malam hari ini, atau di komsel-komsel juga seperti gitu. Engkau ada usaha, sekalipun usahamu itu sedikit terlambat, tapi ada suatu usaha yang harus kau jalani. Mungkin kena hujan, mungkin kena juga abu, tapi hanya mengejar untuk ibadah, nilaimu plus. Amin. Engkau rela meninggalkan segalanya hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, beribadah. Betapa rindunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Satu persekutuan yang sangat indah. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita beribadah sekali seminggu. Ada satu pertemuan yang khusus kita bersama-sama, baik juga hubungan kita dengan Tuhan, supaya benar-benar kita terpelihara rohani kita ini, dibimbing terus kita. Dan akhirnya Tuhan akan lihat bagaimana hidup kita ketika kita berjalan terus, dan genaplah Alkitab berkata, anak cucumu tidak pernah akan meminta-minta. Engkau tidak menjadi seorang pengamen, meminta-minta, bermohon-mohon, malah kau menjadi seorang pemberi. Haleluya. Engkau menjadi seorang pemberi, karena Alkitab berkata diberkati untuk memberkati. Itu digenapi kok. Mungkin engkau berkata, bagaimana caranya? Hidup benar, jangan hidup dalam dosa. Tinggalkan dosa, tinggalkan hal-hal dunia, tinggalkan hal-hal yang tidak baik, baik mengeluh, perjudian, kemabukan, pesta pora, semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Hanya kita takut akan Tuhan. Maka Raja Uzia ini dibimbing oleh orang tuanya. Ketika meninggal Amazia, ada Zakaria, Nabi Zakaria yang membimbing dia. Makanya anak-anakmu jangan larang sekolah minggu. Amin. Walaupun gurunya loyo-loyo, bawalah. Walaupun gurunya kayak kurang menarik, bukan gurunya dilihat, firman Tuhannya. Amin. Jangan dilihat jadwal. Oh, si Anu mau guru sekolah minggu. Gak usah. Aku tahu dia hidupnya. Gak usah lah kayak gitu, kawan. Yang penting bawa anak-anak itu pun akan dengar firman yang nyanyi. Sebentar pun dia tertanam. Kita pun begitu lahir anakmu, puji Tuhan, haleluya, gitulah. Jangan pula mana tulangnya, mana tulangnya. Jangan itu yang kau panggil dulu, ya kau panggil nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Gitu dong. Kata-kata ini berkuasa, sehingga sampai lahir pun juga dibawa ke rumah Tuhan, dibimbing kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, lagi mengandung pun beribadah. Amin. Maaf om, gak bisa ibadah hamil. Lagi mengandung ibadah. Maaf, anak dalam kandunganmu akan bersorak-sorai. Amin. Karena dia sudah hidup, sudah bernyawa, dengar puji-pujian. Sering-seringlah beribadah lagi mengandung. Nanti begitu lahir, anakmu akan pintar nyanyi, atau dia akan suka ke gereja. Kalau sempat nanti lahir gitu anakmu suka ke kafe, berarti mamanya bapaknya kafe lalap. Ini contoh dari kandungan loh. Makanya kita di PPA ada segitu, mulai kandungan diajarkan, bahkan dikasih firman lagi dalam kandungan, Ibu. Berarti betapa pentingnya didikan firman Tuhan. Secapek-capeknya kita kerja, jangan lupa anak kita bawa kepada Tuhan. Inilah Raja Uzia. Dari awal dia begitu hebatnya, dia kuat karena keajaiban Tuhan bagi dia. Tuhan memperhatikan orang-orang yang benar. Saya berharap di sini orang-orang benar. Amin.
takut Tuhan. Tetapi akhir hidupnya nggak seperti yang diharapkan dari awal. Ayat 16. Entah kenapa Tuhan suruh saya khotbah ini. Mungkin ada sesuatu yang mau berhasil di sini ya, gitu ya. Dan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Hati-hati saudara-saudara, ketika engkau menjadi kuat, jadi hebat, jadi berkuasa, lupa diri. Siap dari mana engkau diangkat oleh Tuhan. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tahu nggak saudara, tugas siapa membakar ukupan? Imam, bukan jemaat, bukan raja. Sekalipun dia raja besar, dia tidak boleh mengambil alih dalam pelayanan yang kudus di hadapan Tuhan. Sekalipun dia berwenang, dia mungkin mulai muncul tinggi hatinya, kesombongannya. Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini kita diproses, Tuhan sedang siapkan bejana hatimu untuk menerima berkat yang besar. Nanti menerima berkat yang besar sudah lupa. Nanti saya salaman, kamu siapa? Kan gitu. Kalau hari ini kita diproses dalam banyak pergumulan untuk mencapai tujuan kita, berbahagialah. Tuhan sedang siapkan dirimu. Mampu nggak menerima berkat yang besar? Kalau mampu, Tuhan tahu isi hatimu. Tapi memang apakah Tuhan tahu bagaimana cerita Uzia? Tahu, Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan menghargai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sangat meresponi orang-orang yang cinta Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya karena Tuhan membuktikan bahwa orang yang takut itu pasti akan diberkati, dan Tuhan berikan kebebasan untuk dia bisa berubah. Makanya Tuhan itu luar biasa, membuka selebar-lebarnya untuk kita laksanakan mana yang mau kau pilih. Akhirnya Uzia tinggi hati, yang bukan tugasnya dia ambil alih. Mentang-mentang dia sudah berkuasa, seluruh Mesir, seluruh dunia takut kepada Raja Uzia. Dan dia coba, apakah soal pelayanan ukupan, pelayanan kudus, siapa yang bisa melarang saya? Baca ayat berikutnya, ayat 17, 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Bayangkan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas datang. Ayat yang ke-18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tuhan paling gak suka nengok orang tinggi hati. Dosa yang paling besar di satu Tuhan adalah kesombongan. Tolong dulu atur dulu anak-anaknya dulu. Iya kan? Tinggi hati. Lucifer adalah malaikat yang sangat dipercayakan oleh Tuhan. Dan semua malaikat, hanya malaikat Lucifer lah malaikat yang paling khusus dipercayakan, lebih tinggi daripada malaikat lain. Kepercayaan yang sangat besar. Tapi ketika dia mulai tinggi hati, mulai mau menyamakan seperti Tuhan, maka Tuhan mencampakkan ke bumi. Itulah Lucifer. Tuhan paling gak suka dengan orang sombong. Kalau hari ini kau ada,
Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian punya, itu karena Tuhan. Mungkin Bapak Ibu begini, mungkin gini, mungkin Bapak Ibu, Om, kurenungkan, aku pun belum punya gitu ya. Mana tahu engkau diberkati. Saya nggak tahu, saya sampaikan firman Tuhan ini. Ketika engkau mulai diberkati, jangan lupa dari mana asalnya itu. Amin. Makanya peliharalah imanmu, semangatmu. Makanya Alkitab berkata jangan tinggalkan kasih yang mula. Kalau sampai hari ini kau mulai kendor, engkau mulai banyak alasan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kontrospeksi dirimu masing-masing. Semua bisa kita cari alasan. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum percaya kita suatu hal yang besar, lebih besar lagi? Karena hal yang kecil saja pun kita masih belum mampu melakukannya. Makanya setelah dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Praktekkan itu terus semakin meningkat. Memang godaan banyak, tantangan banyak. Iblis tidak suka engkau semakin meningkat rohanimu sehingga kau diberkati Tuhan. Lihat ini Raja Uzia, ketika dia dipelihara oleh Tuhan, dia takut akan Tuhan. Betul-betul bagaimana Tuhan memelihara dia. Semua orang takut dan namanya termasyur. Kemarin saya ditelepon oleh Kepala Desa Namorambe. Pertama dia bicara soal lembu yang di belakang. Yang kedua, didengar Ibu Gembala ini. Malam-malam itu ya. Ibu Gembala tertawa-tertawa. Om, apa? Bapak Herman itu bisa jadi kepala dusun 1? Kenapa rupanya? Kalau Om bilang bisa, aku bilang. Tahu kenapa? Dia rajin ke gereja. Istrinya enggak gereja, dia gereja. Dan di warung selalu bicara firman. Orang pun terheran-heran nengok dia. Suaminya, dia Bapak Glory, tahu gak kalian? Yang kecil-kecil. Iya. Dia rajin beribadah ke depan. Sampai kepala desa pun memperhatikan dia. Bayangkan Bapak sekalian, engkau berjalan beribadah, orang perhatikan. Walaupun istrinya tidak beribadah, dia beribadah. Di warung pun dia selalu bicara tentang firman. Dia memberi setia. Perempuan juga ada setia. Dia pernah dombanya dikasih untuk gereja, ada kan? Dombanya 1 ekor dikasih untuk gereja. Dan akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Bisakah dia Om jadi kepala dusun? Bisa. Kami tertawa-tawa sama Ibu Gembala. Oh Tuhan, ternyata orang yang takut akan Tuhan diperhatikan. Sampai hal yang kecil sekalipun diperhatikan. Saya percaya dimanapun kau berada, orang akan memperhatikan dirimu. Sama seperti Daniel, betul gak? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun ada orang iri, tapi orang takut akan Tuhan setia. Luar biasa Bapak sekalian. Tapi nanti ketika mulai diangkat Tuhan, jangan seperti Raja Uzia, tinggi hati. Apa terjadi? Ayat ke-19. Ini mau berakhir ini. Tetapi Uzia ketika dia dinasehati oleh para imam, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, dia marah. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Wow. Dia ditegur. Biasanya kalau orang tinggi hati ditegur nggak mau itu. Betul nggak? Apalagi sudah berada, sudah putus segala-galanya, punya mahkota raja, punya kendaraan, ditegur. Emang lu siapa sih? Udah tahu salah tapi nggak mau mengaku salah. Begitu dia tidak mengaku salah dan dia marah, Tuhan sendiri bikin hukuman kepada dia, langsung sakit kusta. Dulu orang sakit kusta diungsikan, tidak boleh sama, karena dianggap sakit kusta itu sakit kutukan. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Dulu baca ayat 20. 1, 2, 3.
Bayangkan, langsung diusir, tidak berharga lagi rajanya, nggak berharga lagi jabatannya, nggak berharga lagi siapa dia, nggak berharga lagi walaupun dia orang hebat. Ketika sakit kusta diusir dan dia lari tergesa-gesa karena dia menganggap bahwa dia sudah menjadi kutukan, terasing. Kalau Tuhan merendahkan kita, ngeri. Jangan sampai Tuhan merendahkan kita. Betul Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Amin. Amin. Lakukanlah. Kalau mau lebih berkembang lagi, setia terus sampai akhir hidupmu. Ngeri nih. Saya aja merenungkannya, Tuhan, saya harus kontroversi diri saya. Apakah aku juga sudah mulai sombong, Tuhan? Apakah saya juga sudah mulai akunya lebih hebat? Dan saya terus membangun hubungan dengan Tuhan, terus dengan baik, terus dengan baik. Kalaupun sampai hari ini pertambahan jiwa bertambah-tambah begitu luar biasa sampai orang berkata, Om, nggak nyangka begitu. Iya, anugerah Tuhan. Amin. Dan sampai sekarang Tuhan, yang ada sekarang ini itu karena kepercayaan loh. Kepercayaan yang sangat besar. Apalagi besok hari Minggu ada tamu terakhir. Ini tamu terakhir ya. Bayangkan sampai mereka berkata-kata, sampai ada orang berlomba-lomba mau kemari juga. Kapan waktu kami ke sana? Tuhan, kami bukan orang hebat, jemaat kami orang-orang biasa, tetapi orang rindu kemari hamba-hamba Tuhan. Berbahagialah kita kalau orang pun rindu kemari melayani Tuhan. Amin. Ayat terakhir, ayat 21. Raja Uzia, bukan ayat terakhir itu ya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Nah, sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Akhirnya dia dikucilkan. Akhirnya dia di rumah pengasingan, yang gantikan adalah anaknya. Kalau Tuhan yang merendahkan kita, ngeri. Jangan sampai Tuhan membuat seperti ini. Kalau sampai hari kita ditegur, dijewer oleh Tuhan, bersyukurlah. Jangan sampai kena hukuman. Bayangkan kita hidup ini di zaman anugerah. Kemurahan Tuhan sangat besar. Jangan sampai nanti terlambat pintu untuk masuk di kerajaan surga. Amin. Masih ada waktu yang begitu banyak untuk kita terus setia sampai akhir hidup kita. Mungkin saya percaya jemaat semuanya sedang Tuhan persiapkan berkat yang besar. Tapi persiapkanlah bejana hatimu, persiapkanlah hatimu untuk benar-benar menjadi bejana yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Dari segi positifnya, Raja Uzia adalah dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi segi negatifnya, dia tidak memelihara hubungannya dengan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa